perkenalkan, kami dari kelompok 8 tentang biostatistik dasar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ukuran dampak atau effect size. Dan pertama saya akan menjelaskan definisi effect size. Menurut Cohen 1988, effect size adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan besarnya hubungan antara variabel atau besarnya perbedaan antara kelompok. Effect size dapat digunakan baik pada penelitian eksperimen, korelasional, maupun meta-analisis. Dengan kata lain, effect size berfungsi sebagai indikator kekuatan hubungan atau perbedaan, bukan sekedar menunjukkan atau ada tidaknya perbedaan. Lanjut kepada jenis-jenis dan rumus ukuran effect size. Pertama ada Cohen's D. Merumus D sama dengan 1 di mana M2 S atau per 2 dikumpulkan. M1 sama dengan rata-rata kelompok 1, M2 sama dengan rata-rata kelompok 2, S gabungan sama dengan simpangan baku gabungan untuk kedua kelompok. Rumusnya adalah seperti tertera pada gambar. Yang kedua adalah Hedyget's G. Rumusnya ada tertera pada gambar. M1 dikurang M2 sama dengan perbedaan rata-rata SD tergabung sampai simpangan baku gabungan dan terbobot. Lanjut pada yang ketiga yaitu Glass delta. Glass delta sama dengan Cohen's D, tetapi standar deviasi yang digunakan hanya dari kelompok kontrol. Delta sama dengan rata-rata kelompok eksperimen rata-rata kelompok kontrol. Deviasi standar kelompok kontrol. Yang keempat ada eta squared atau pi eta squared dan partial eta squared. Rumusnya eta 2 efek SS per total SS, di mana efek SS adalah jumlah kuadrat untuk efek yang Anda pelajari. Total SS adalah jumlah kuadrat. Berikutnya ada Pearson's R atau koefisien korelasi. Rumus yang paling sering digunakan adalah rumus koefisien korelasi Pearson. Ketika kita mengikuti kelas statistika dasar, berikut ini kemungkinan besar rumus yang akan digunakan, yaitu R sama dengan N dikali jumlah hasil perkalian X dengan Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y per akar dari N dikali jumlah kuadrat X dikurangi jumlah X kuadrat dikali N dikali jumlah kuadrat Y dikurangi jumlah Y kuadrat. Selanjutnya ada odds ratio dan risk ratio yang paling banyak digunakan dalam penelitian epidemiologi dan kesehatan masyarakat untuk mengukur besar risiko. Rumus dari odds ratio yaitu P1 per 1 kurang P1 sama dengan odds sakit pada kelompok terpapar. Kemudian ada P2 per 1 kurang P2 sama dengan odds sakit pada kelompok tidak terpapar. Kemudian rumus dari relative risk atau risk ratio yaitu RR sama dengan P1 per P2, di mana P1 sama dengan peluang untuk grup 1 dan P2 merupakan peluang untuk grup 1. Berikutnya ada interpretasi nilai effect size. Yang pertama ada interpretasi Cohen's atau perbedaan rata-rata dua kelompok, yang dimana menurut Cohen's tahun 1988 merupakan pedoman interpretasi. Yang pertama ada D sama dengan 0,20, yaitu efek kecil atau small effect, di mana perbedaan hampir tidak terasa dalam praktik. Kemudian yang kedua ada D sama dengan 0,50, yaitu efek sedang atau medium effect, di mana perbedaan cukup terlihat dalam situasi nyata. Kemudian yang ketiga ada D sama dengan 0,80 atau lebih, yaitu efek besar atau large effect, di mana perbedaan sangat nyata dan bermakna dalam praktik. Kemudian yang kedua ada interpretasi Pearson's R atau korelasi, di mana R sama dengan 0,10 yaitu hubungan kecil, kemudian R sama dengan 0,30 yaitu hubungan sedang, dan R sama dengan 0,50 atau lebih yaitu hubungan kuat. Dengan catatan, arah hubungan juga diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada interpretasi eta squared, N kuadrat, dan omega squared, omega kuadrat, yang digunakan dalam ANOVA untuk melihat proporsi variasi yang dijelaskan, yaitu N kuadrat sama dengan 0,01
yaitu efek kecil, kemudian N kuadrat sama dengan 0,06, yaitu efek sedang, dan N kuadrat sama dengan 0,14 atau lebih, yaitu efek besar. Artinya, jika N kuadrat sama dengan 0,20, yaitu 20% variasi hasil dapat dijelaskan oleh variabel perlakuan, yaitu cukup besar. Kemudian ada interpretasi odds ratio dan risk ratio. Yang pertama, odds ratio atau risk ratio sama dengan 1, yaitu tidak ada perbedaan risiko antara kelompok. Kemudian odds ratio atau risk ratio lebih dari 1, yaitu risiko lebih tinggi pada kelompok terpapar. Kemudian odds ratio atau risk ratio kurang dari 1, yaitu paparan bersifat protektif atau mengurangi risiko. Kemudian ada konteks bidang ilmu interpretasi, efek size tidak kaku, yang harus melihat konteks bidang di ilmu sosial. R sama dengan 0,30 bisa dianggap cukup besar. Di ilmu biomedis, peneliti sering menuntut R lebih dari 0,50 untuk dianggap kuat. Dalam kebijakan publik, OR kecil misalnya 1,5 pun bisa penting jika menyangkut kesehatan masyarakat skala luas. Contoh penerapan efek size dalam penelitian. Yang pertama ada bidang pendidikan atau ilmu sosial. Kasusnya sebuah penelitian ingin mengetahui efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi dibanding metode konvensional. Yang kedua ada bidang psikologi atau ilmu sosial. Kasusnya sebuah penelitian psikologi sosial meneliti hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur. Yang ketiga, ada bidang kesehatan masyarakat. Kasusnya penelitian epidemiologi meneliti hubungan antara merokok dan penyakit paru kronis. Yang keempat atau yang terakhir, bidang kedokteran atau klinis. Kasusnya uji klinis obat baru dibandingkan dengan obat standar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ukuran dampak atau efek size merupakan komponen penting dalam penelitian kuantitatif karena memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai makna praktis dari hasil penelitian. Berbagai jenis ukuran efek size seperti Cohen's d, Hedges g, kelas delta eta squared, omega squared, persanis r, hingga odds ratio dan risk ratio dapat digunakan sesuai dengan desain penelitian yang dilakukan. Efek size berperan sebagai alat analisis yang melengkapi uji signifikansi dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Saran, yang pertama, peneliti disarankan untuk selalu melaporkan nilai efek size, bukan hanya nilai p-value. Yang kedua, pengambil kebijakan hendaknya memperhatikan besar kecilnya efek size sebelum menerapkan suatu intervensi. Yang ketiga, penelitian lanjutan perlu memanfaatkan efek size dalam meta-analisis agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Thank you for this beautiful journey. Thank you for the moment.